Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, keluarga besar G2M. Apa kabar saudara hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja di rumah masing-masing ya. Nah, saat ini mari kita memfokuskan diri kita sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, beribadah ya. Seperti halnya yang tertulis di Mazmur 1 ayat 1-2, demikian saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan di sini orang yang merenungkan Taurat Tuhan, yang menjadi kesukaannya, itu akan berbahagia. Mari kita saat ini menuruti firman Tuhan ini dan memfokuskan hari ini untuk merenungkan firman Tuhan sekali lagi dan beribadah dan memuji Tuhan ya. Dan jangan lupa hari Sabtu pukul 8 pagi di channel YouTube yang sama kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang saudara bisa kirimkan di nomor di bawah ini, dan saudara bisa bersaksi tentang press report yang Anda kirimkan dan menjadi kekuatan buat orang lain. Untuk adik-adik, anak-anak Anda bisa sekolah minggu bersama-sama di hari Minggu jam 3 sore. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita fokuskan hari ini untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Darahmu yang telah layakkan kami, telah sucikan kami. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku
dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan, selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh besar kasih-Mu, limpah hadirat-Mu, mengalir memenuhi hidupku. Besar kesetiaan-Mu, nyata di hidupku. Kau puaskan jiwaku, Yesusku. Dan ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu, pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu, Yesus Tuhanku. Ku sungguh mengasihi-Mu. Besar kesetiaan-Mu, nyata di hidupku. Kau puaskan jiwaku, Yesusku. Dan ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu, pengakuanku tiada yang seperti-Mu. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu, Yesus Tuhanku. Ku sungguh mengasihi-Mu. Oh,
Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihimu. Ku sungguh mengasihimu. Shalom G2M, selamat pagi. Saatnya kita memberikan persembahan. Ayat yang saya mau bawakan hari ini adalah di Matius 23 ayat yang ke-23. Saya rangkum aja. Di sini Yesus mengoreksi cara orang Farisi dalam memberi perpuluhan. Nah, orang Farisi itu memberi perpuluhan bukan untuk kepentingan orang lain, tapi dia memberikan perpuluhan untuk kepentingan diri dia sendiri, untuk dilihat orang, untuk fame-nya gitu. Jadi dia benar-benar nggak tulus, nggak benar-benar murah hati. Nah, di sini Yesus mengoreksi orang Farisi dalam memberikan perpuluhan dan persembahan dan juga memberikan kita pelajaran yang baik. Nah, bahwa memberi itu lebih dari sekedar perpuluhan dan persembahan, tapi kita juga harus punya hati yang murah hati atau generous dan juga untuk melayani. Kalau kita melayani pasti kan kita memberikan sesuatu. Nggak mungkin kita melayani tanpa memberikan sesuatu. Nah, memberi juga bisa melatih diri kita dari sifat tamak dan egois. Jadi selama kita rutin memberi menjadi regular giver, kita juga bisa melatih diri kita untuk tidak mempunyai sifat yang egois. Nah, hari ini mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari tanya sama Tuhan benar-benar berapa yang harus kita beri untuk rumah Tuhan dan untuk pelayanan rumah Tuhan di G2M ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk mengelola dengan baik, untuk memberikan yang pertama untuk Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memelihara kami dan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi, dan Kau yang memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi persembahan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di ibadah masih secara online di minggu pertama di bulan November tahun 2021. Kita sudah memasuki bulan ke-11 di tahun ini. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal di bulan depan. Dan saya percaya kalau kita melihat kembali dari bulan Januari sampai dengan bulan November ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita sebagaimana kita ada sampai hari ini. Nah, selama bulan November ini, tema kita adalah masa depan dipersiapkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Kita sadar atau tidak sadar bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi Tuhan juga mau agar kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua di muka bumi ini. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita, memberikan kebahagiaan buat kita, sukacita, damai, sejahtera. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah berlalu di mana Tuhan menyertai kami. Dari bulan Januari sampai kami hari ini memasuki minggu pertama di bulan ke-11 di tahun ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan selalu ada buat kami semuanya. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan untuk hari-hari, minggu-minggu, bulan di mana Tuhan menyertai kami. Bahkan Tuhan senantiasa melindungi kami dari berbagai hal yang akan mengganggu kehidupan kami. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu juga yang saat ini beribadah dengan kami. Karena Tuhan memelihara mereka dari hari ke hari. Sebentar kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan, pewahyuan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai kami.
Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terlebih dahulu saya ingin bercerita tentang seorang perempuan. Dia seringkali mendengar berita, cerita tentang seorang tukang kayu yang memperkenalkan Tuhannya, Allahnya sebagai Bapaknya sendiri. Dia sering bercerita bahwa Tuhan memiliki kasih yang begitu luar biasa. Bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan ingin setiap manusia memperoleh kehidupannya. Seperti ketika Tuhan menciptakan manusia, bahwa manusia memiliki masa depan yang baik tentunya. Dan wanita ini banyak mendengar bahwa ketika orang-orang yang buta bertemu dengan dia, orang buta dicelikan matanya, sehingga orang buta dapat melihat kembali. Dia juga mendengar bahwa orang yang lumpuh bisa berjalan kembali, karena orang ini memiliki mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang yang mati sekalipun, dia bisa bangkitkan kembali. Dan dia juga mendengar bahwa tukang kayu ini juga bergaul dengan orang-orang pendosa. Dia makan dengan pemungut cukai. Saudara bayangkan, waktu itu pemungut cukai adalah orang yang bengis, orang yang memeras rakyat, karena dia menarik pajak yang luar biasa. Bahkan orang-orang tidak mau kenal, tidak mau bergaul, bahkan tidak mau makan sama sekali. Tapi Yesus bisa bergaul dengan pemungut cukai. Yesus juga bergaul dengan orang-orang yang sakit kusta. Orang-orang yang dijauhi karena mereka mendapat kutukan Tuhan. Sakitnya tidak bisa disembuhkan karena kusta. Tetapi orang kusta datang kepada Yesus dan dia disembuhkan. Bahkan seorang wanita penghibur, seorang pelacur, Yesus berbicara dan bergaul dengan mereka. Bayangkan saudara, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak suka dengan kehadiran sang tukang kayu ini. Karena dianggapnya dia membawa sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Wanita ini tentunya saudara, seringkali dihardik, dikata-katai, dihina karena dia memiliki penyakit pendarahan selama 12 tahun. Bahkan sakit penyakitnya ini membuat dia miskin, membuat dia susah, membuat dia berjauh dari masyarakat, dari orang-orang. Bahkan dia dikucilkan, dia dibully karena dia memiliki sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan juga. Bahkan hartanya, uangnya dihabiskan untuk datang ke tabib. Tapi tidak ada satu orang pun yang menyembuhkan dia. Dia merasa masa depannya sudah tidak ada lagi. Dia tidak punya harapan sama sekali. Tapi dia sering mendengar kesaksian dari orang-orang yang berjumpa dengan tukang kayu ini, yang ternyata bernama Yesus. Mereka ketika bercerita, mukanya berseri-seri. Mereka berbahagia karena Yesus memiliki kelembutan hati. Ternyata Yesus juga orang yang rendah hati. Bahkan dia mau bergaul dengan semua orang. Tidak ada batas apapun juga yang Yesus perlakukan terhadap setiap orang. Bayangkan, suatu hari dia mendengar perempuan ini, bahwa Yesus akan datang ke rumah Yairus. Seorang pemimpin rumah Tuhan, pemimpin agama juga. Anaknya sakit dan dia tersungkur di kaki Yesus, meminta Yesus datang ke rumahnya untuk mendoakan anaknya dan menyembuhkan anaknya yang sakit keras dan hampir mati. Berita ini terdengar oleh wanita ini. Dia merasa bahwa inilah kesempatan yang terbaik untuk dia. Saya sudah mendengar kesaksian banyak orang disembuhkan. Keyakinannya, kepercayaannya
tumbuh dalam dirinya ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di rumahnya, datang ke rumah Yairus. Dia percaya bahwa ketika dia mendengar berita itu, dia merasa seperti manusia kembali. Kalau selama ini dia hidup sendiri, saudaranya pun meninggalkan dia. Tidak ada satu orang pun yang mau menemani dia. Dia hidup begitu sengsara. Tidak ada harapan untuk masa depan dia. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang, dia punya keyakinan yang kuat. Dan saya melihat ini keyakinan sangat alkitabiah. Ketika dia mendengar cerita tentang Yesus, mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, dia memiliki keyakinan. Kepercayaannya tumbuh sehingga pada saat itu Yesus lewat di depan rumahnya. Dikerumuni banyak orang. Dia punya tekad yang luar biasa. Dia singkirkan ketakutannya. Dia buang rasa cemas dan rasa akan dihina orang. Mungkin dia tutup mukanya, kepalanya dengan kain supaya tidak terlihat oleh orang lain. Dia berusaha keras masuk menerobos ke perkumpulan orang-orang yang mengiring Yesus. Dia berkata dalam hatinya ketika dia menerobos masuk ke dalam perkumpulan orang-orang, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Iman, keyakinan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika dia berusaha dengan sekuat tenaga menjamah jubah Yesus. Dan pada akhirnya dia berhasil menerobos kerumunan banyak orang itu. Dan dia jamah seketika itu juga. Yang selama 12 tahun darah sakitnya, darahnya yang keluar terus menerus, seketika itu juga berhenti. Berhenti dari sakit penyakitnya. Dan seketika itu juga dia sembuh. Pada saat yang sama, Yesus berpaling dan mencari siapa yang menjamah jubahnya. Yesus melihat wanita ini. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering membaca cerita tentang wanita yang mengalami sakit penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia disembuhkan, bukan hanya sakit penyakitnya saja secara fisik, tetapi dia dilepaskan dari keterikatan dosa. Keterikatan sakit penyakitnya yang selama 12 tahun mengikat dia, sehingga dia dijauhkan dari masyarakat. Terbuang, dikucilkan, sehingga dia tidak memiliki masa depan sama sekali. Tapi saat itu, apa yang mengikat kehidupannya dilepaskan Tuhan. Karena Yesus sudah menyiapkan masa depan bagi wanita ini. Demikian juga orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, yang Tuhan Yesus sembuhkan. Di sanalah masa depan mereka terbuka. Harapan mereka terbuka. Mereka bisa melihat kembali apa yang sudah Tuhan janjikan. Bahwa kita sering mendengar, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan pada saat itulah wanita yang sakit selama 12 tahun ini menemukan masa depannya kembali. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara sedang mengalami hal yang sama. Pernikahan sedang dalam perpecahan. Anak-anak bandel, nakal, luar biasa. Sakit penyakit yang tidak pernah mungkin disembuhkan. Mencari pekerjaan yang begitu sulit saat ini. Saudara bergumul untuk berbagai hal dalam kehidupan.
mungkin sama seperti wanita ini. Hari ini saya ingin memberikan kabar baik bahwa apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara hadapi saat ini, percayalah, Bapak, Ibu, dan Saudara akan menemukan terobosan yang baru, sama seperti wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Mungkin pandemi ini membuat kita terlunta-lunta, membuat kita menderita, membuat kita mengalami kerugian yang besar, membuat kita habis segala sesuatunya karena pandemi. Tapi saya percaya, belum 12 tahun pandemi, saudara. Tidak seperti wanita ini. Masa depan sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Kisah mengenai perempuan ini ditulis dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita bisa baca dari hari ke hari, mungkin dari minggu ke minggu. Tetapi mari hari ini kita percaya bahwa apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan tentunya. Betul? Percayalah, ketika hati kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan turut bekerja, turut terlibat di dalam kehidupan kita. Dari hal yang terkecil sekalipun, saudara. Bayangkan, Yesus bercerita tentang burung-burung di udara yang dipelihara, tentang bunga bakung yang ditanam, yang dipelihara. Betul? Bahkan begitu dia mengasihi kita, sampai dia bisa menghitung jumlah rambut di kepala kita. Saudara sayang sama anak-anak saudara? Saya jamin saudara sayang. Tapi pernah saudara menghitung rambut anak-anak saudara? Tentu tidak pernah. Tapi Tuhan bisa menghitung rambut kita karena Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Percaya bahwa masa depan sudah ada di tangan kita. Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Kunci untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan, mari kita baca di Markus 5 ayat 27a. Ada 7 kata yang dikatakan oleh perempuan itu. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. 7 kata, saudara. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. 7 kata. Artinya apa? Untuk kita bisa menemukan masa depan, kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus mendengar apa yang Yesus katakan. Kita harus melakukan apa yang Yesus katakan. Dan hari ini kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Wanita ini bertemu dengan Tuhan Yesus, mendengar langsung. Tetapi hari-hari ini kita sudah ada yang namanya Alkitab, firman Tuhan. Dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk di dalam handphone saudara. Alkitab sudah ada. Bagaimana cara kita mendengar? Yaitu dengan cara membaca firman Tuhan, saudara. Kalau saudara ingin menemukan dan ingin mendapatkan terobosan seperti wanita yang sakit selama 12 tahun, saudara harus mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Di dalam buku ini, di dalam Alkitab ini, masa depan saudara sudah tersedia. Tinggal kita mau membacanya atau tidak. Pertanyaannya, seberapa banyak firman Tuhan yang saudara sudah baca? Seberapa banyak firman Tuhan yang sudah saudara renungkan? Seberapa banyak firman Tuhan yang sudah saudara lakukan? Saudara tidak bisa percaya dengan benar kecuali saudara mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan benar. Tidak ada jalan lain, cuma satu. Ketika saudara ingin menemukan masa depanmu, semua ada di sini, saudara. Tergantung saudara. Mazmur
138 ayat 2 dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan demikian. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan firman-Mu melebihi segala sesuatu. Dan Kau buat firman-Mu melebihi nama-Mu. Saudara bayangkan, Yesus sendiri memprioritaskan firman-Nya lebih berkuasa, lebih dahsyat dari namanya, saudara. Firman ini dalam Mazmur, Daud mengatakan bahwa firman Tuhan lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada nama Tuhan. Bayangkan. Dan Tuhan Yesus selalu mengatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat berkuasa. Untuk itu saudara, tidak ada cara lain dalam kehidupan kita untuk menemukan masa depan kita dengan membaca, mempelajari, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara mungkin sudah mendengar berkali-kali, bahkan ratusan kali pesan ini untuk selalu membaca firman Tuhan. Tetapi apa realita yang kita lakukan? Apakah kita melakukannya? Apa kita melakukan sud kehendak Tuhan? Belum tentu, saudara. Mari saya mengajak kita, ada berbagai cara untuk kita bisa mendengar firman Tuhan, membacanya. Tapi saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana saudara membaca firman Tuhan? Supaya saudara cepat ngantuk? Membaca seperti koran? Membaca kalau diingatkan istri, suami, atau mungkin anak-anak? Atau disuruh oleh pendeta saudara, baru saudara baca? Kembali saya ingin bertanya, bagaimana saudara membaca firman Tuhan? Saya ingin mengajak kita, mari kita mempersiapkan diri untuk berkomitmen. Saudara baca satu hari, satu ayat pun, jika engkau merenungkannya dengan sungguh-sungguh, itu akan sangat berarti. Kita mungkin tidak sempat satu pasal, hanya satu ayat. Bayangkan, satu ayat mungkin gak sampai 1 menit. Masa sih kita tidak mau baca, saudara? Saudara, saya mendengar cerita bahwa hasil survei saat ini, orang lihat handphonenya dalam sehari bisa 5-10 jam. Memang kita pekerjaan banyak menggunakan handphone, komunikasi melalui handphone. Tapi apakah gak bisa sih kita 5 menit aja baca firman Tuhan? 5 menit, saudara. Saya juga sampai hari ini mencoba untuk mendisiplinkan diri dari hari ke hari untuk bisa pegang, buka, dan baca, saudara. Semua fasilitas sekarang tersedia, saudara. Di handphone saudara bisa buka, bisa lihat setiap waktu, setiap saat, di mana saja dan kapan saja firman Tuhan. Mungkin saudara gengsi bawa ini, mungkin ya, berat bawa ini. Tapi di handphone saudara, jangan hanya buka IG, jangan punya Facebook, jangan buka berita, YouTube. 5 menit saja saudara coba deh baca Alkitab. Saya mengajak kita, mulailah untuk itu. Karena saya percaya saudara akan menemukan masa depan yang luar biasa. Bagaimana saudara membaca? Yang kedua, bagaimana saudara mulai menghafal firman Tuhan? Firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita ketika Tuhan mengingatkan sesuatu kepada kita. Karena kita sering membaca, karena kita sering menghafal firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan jadi rema yang mengingatkan saudara kalau saudara tidak pernah baca, tidak pernah menghafal firman Tuhan. Saya mengajak yang kedua, bukan hanya membaca, mari saudara menghafal. Saya pun sekarang sudah menghafal, saudara. Saya mencoba terus belajar dari hari ke hari. Biasanya kan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, gampang banget deh itu satu pasal. Satu ayat, saudara, satu ayat. Ya, semua orang pasti dengan mudah. Tapi mari kita mulai
2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Saya udah mulai menghafal 6 ayat. Nah, Mazmur 1 sampai 6 saya sudah hafal. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 saya sudah hafal. Saya ulang-ulang karena saya udah tua, masih muda saudara. Saya agak sulit, tapi setiap kali saya ulang, akhirnya saya hafal. Dan itu saudara, ketika kita lemah, ketika kita galau, ketika kita khawatir, begitu mengulang kembali ayat-ayat itu, firman Tuhan, wah, memberi kekuatan yang baru, saudara. Benar apa dikatakan Tuhan, firman Tuhan lebih berkuasa daripada nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana saudara belajar firman Tuhan dari kesaksian orang percaya yang mendapatkan pertolongan Tuhan, yang hidupnya diperbaharui oleh Tuhan, saudara. Begitu banyak orang. Saudara, dengarkanlah itu cerita-cerita orang. Karena itu akan memberikan kekuatan juga buat kita. Tidak terlalu sulit untuk mendengar kesaksian orang. Yang keempat, saudara, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Ini memang pergumulan buat kita semua. Tapi percayalah, ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka kuasanya bekerja dalam kehidupanmu. Saya jamin 1000% kuasa firman Tuhan bekerja ketika engkau melakukannya. Dan ciri-ciri orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Banyak orang nih diminta pelayanan, dia takut gajinya berkurang. Dia takut pekerjaannya hilang. Dia takut keluarganya hancur. Dia takut usahanya bangkrut gara-gara melayani Tuhan, saudara. Padahal, saudara, ketika engkau mencari Tuhan dan melayani Tuhan, seperti engkau mencari pekerjaan, mencari harta di dunia ini, maka disitulah berkat Tuhan akan diperintahkan datang kepadamu. Sebagaimana cara engkau bekerja, sebagaimana cara engkau berusaha mencari nafkah, seharusnya begitu juga kita mencari Tuhan, melakukan firman-Nya, maka berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupanmu. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara, ciri-ciri orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan, apapun dan dalam situasi apapun. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Percaya, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dan ketika engkau melayani Tuhan dengan setia, Tuhan akan membuka mata, membuka hati, membuka pikiran kita, memandang masa depan yang sudah Dia sediakan buat kita. Dia akan membuka, mencelikan mata. Saudara, kita punya mata yang begitu melihat. Tetapi ketika Tuhan mencelikan mata kita dengan firman-Nya, kita bisa melihat jauh ke depan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Percaya itu, saudara. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, bahwa ketika kita mendengar berita tentang Kristus, layaknya seperti wanita yang sakit pendarahan itu, saya percaya, saudara, disembuhkan dan menemukan masa depannya. Tuhan juga akan membebaskan kita dari pergumulan kita, dari sakit penyakit kita, dari masalah kita, dari tantangan kita, untuk kita bisa melihat dengan jelas masa depan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan untuk kami semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang senantiasa, firman-Mu yang senantiasa, hikmat-Mu yang senantiasa selalu tersedia untuk kami. Untuk itu ajar kami untuk terus dari hari ke hari mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka di sanalah kami akan menemukan masa depan kami yang sudah Tuhan sediakan. Karena Tuhan berjanji akan memberikan masa depan, sukacita, damai saja, pengharapan yang memberikan kesejahteraan, bukan kecelakaan semata. Karena anugerah Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Dan sebentar kami akan perjamuan kudus yang mengingatkan kembali kepada kami akan karya Kristus di kayu salib. Karena karya Kristus di kayu salib, sehingga masa depan kami terbuka dengan leluasa. Mata kami boleh memandang ke depan dengan tegap, karena Kristus sudah mati bagi kami, bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman melekat, karena firman Tuhan lebih berkuasa dari nama Tuhan. Sehingga kami menghormati firman, memprioritaskan firman Tuhan dalam kehidupan kami, mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itulah jalan menuju kepada masa depan yang sudah disediakan. Berkati perjamuan kudus kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami. Kau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau,
tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termulia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan inilah saatnya kita akan perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudus ini suci adanya. Dan biarlah Engkau sendiri yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kuduskan dan sucikan kami, sehingga kami boleh layak menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli terlebih dahulu bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita angkat roti kita di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita angkat anggur kita di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu dengan sukacita, damai, sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu dengan berkat yang melimpah. Diberkatilah pelayananmu dimanapun engkau melayani. Tuhan menganugerahkan kerendahan hati dan kesabaran. Diberkatilah perbuatan tanganmu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Namamu diagungkan dan ditinggikan. Dan engkau akan dihormati oleh banyak orang karena engkau mengasihi dan menghormati Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Kiranya anugerah dan lawatan Tuhan menyertai bangsa kami. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan para menteri yang membantu presiden. Sehingga kebijaksanaan dan keputusan mereka mensejahterakan masyarakat. Berkati kota di mana kami berada dengan keamanan dan ketertiban. Anugerah Tuhan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah perjamuan kudus. Kita juga sudah berdoa. Kembali saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Tetap jalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang
suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Engkau Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.